Sebelum ceritanya dimulai, tekan tombol like dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat upload cerita horor berikutnya. Di balik reruntuhan kastil tua dan bisikan malam di hutan Eropa, tersembunyi jejak kelompok-kelompok rahasia yang menyebut diri mereka anak-anak cahaya, pengikut bayangan, atau bahkan mata ketiga Tuhan. Mereka bukan hanya sekadar mitos, mereka adalah bagian dari sejarah yang tertulis samar, dijaga oleh ketakutan, kekuasaan, dan darah. Abad pertengahan dikenal sebagai zaman iman, tetapi juga zaman ketakutan. Gereja Katolik menguasai sebagian besar daratan Eropa. Di sisi lain, ketidaktahuan akan sains dan logika menciptakan ruang bagi hal-hal yang tak terlihat, termasuk keberadaan kelompok-kelompok rahasia. Salah satu kultus yang paling misterius adalah Ordo Umbra, atau yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai bayangan Tuhan. Dikatakan, mereka bukan penyembah iblis, tetapi pencari kebenaran di luar nalar manusia. Mereka mempelajari ilmu langka, mengamati bintang, meracik ramuan dari tumbuhan beracun, dan menyimpan kitab-kitab terlarang yang diturunkan dari Timur Tengah. Menurut legenda, mereka percaya bahwa dunia ini adalah lapisan keempat dari 7 realitas yang dijaga oleh entitas spiritual. Dan untuk naik kelas, seseorang harus menjalani ritual purifikasi. Ritual yang kadang melibatkan darah, kadang melibatkan pengorbanan pikiran. Namun, keberadaan mereka tak bertahan lama di balik bayang-bayang. Gereja menganggap ajaran mereka sebagai sesat dan mengancam kekuasaan iman. Maka, dimulailah perburuan besar-besaran. Tahun 3112, di kota Toulouse, Prancis, 13 anggota Ordo Umbra dibakar hidup-hidup setelah pengakuan paksa tentang menyembah roh kegelapan. Sebuah pengakuan yang diduga diperoleh di bawah siksaan. Tapi, apakah mereka benar-benar penyembah kegelapan? Atau hanya korban dari ketakutan akan ilmu dan perubahan? Beberapa sejarawan modern menemukan bukti bahwa Ordo Umbra memiliki pemahaman astronomi yang jauh di atas zamannya. Mereka tahu tentang pergerakan planet, siklus bulan, bahkan mengenal simbol-simbol yang menyerupai struktur DNA jauh sebelum ilmu itu dikenal secara resmi. Selain Ordo Umbra, ada pula kelompok Custodes Noctis atau penjaga malam. Mereka muncul pada abad ke-12 di wilayah Bavaria. Mereka tak menulis, tak meninggalkan lambang, hanya legenda. Tetapi kesaksian penduduk desa menyebut bahwa setiap malam bulan gelap ada nyanyian aneh dari dalam gua, tubuh-tubuh yang hilang, dan mimpi buruk yang datang berulang. Beberapa menyebut mereka sebagai ahli sihir, yang lainnya percaya mereka adalah manusia setengah iblis. Namun, satu hal yang diyakini banyak orang, mereka tidak pernah tertangkap, tidak pernah dihukum, dan tidak pernah benar-benar hilang. Apakah para kultus ini benar-benar memiliki kekuatan supranatural, atau mereka hanya korban dari sejarah yang menolak hal-hal yang berbeda? Yang pasti, sebagian dari ajaran mereka terus hidup dalam simbol-simbol rahasia, di balik arsitektur gereja tua, atau bahkan di dalam buku-buku esoterik yang disembunyikan di perpustakaan bawah tanah Eropa. Mungkin tanpa kita sadari, dunia modern masih menyimpan sisa-sisa doktrin mereka. Sebuah warisan gelap dari zaman di mana cahaya dan bayangan berebut kekuasaan di atas takhta manusia. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian cerita ini, karena yang saya tahu hanyalah sebatas ini. Jika kamu punya pendapat atau pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Insya Allah, saya akan membalas. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.